Pernikahan adalah impian setiap wanita. Gaun putih, bunga di tangan, dan pria yang berjanji akan mencintai selamanya. Tapi bagaimana jika semua itu hancur, hanya 7 hari sebelum hari bahagia tiba? Aku Naila, calon pengantin yang percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya, hingga kenyataan menunjukkan luka yang tak pernah kuduga. Hanya seminggu sebelum akad, aku melihat dengan mataku sendiri, calon suamiku, berpelukan dengan sahabatku sendiri. Dunia runtuh seketika. Cincin yang dulu berarti janji, kini hanya jadi simbol kebohongan. Tapi dari kehancuran itulah, aku belajar menemukan kekuatanku sendiri. Inilah kisahku, kisah tentang pengkhianatan, air mata, dan kebangkitan. Sebuah cerita yang akan membuatmu sadar bahwa kadang kehilangan bukan akhir, tapi awal untuk menemukan diri yang sesungguhnya. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah menjadi cerita. Mari kita mulai. Persiapan pernikahanku hampir selesai. Undangan sudah dikirim, gedung telah dipesan, dan gaun putih impianku tergantung indah di balik pintu kamar. Setiap kali kulihat pantulan diriku di cermin, aku tersenyum, membayangkan betapa bahagianya aku nanti, berjalan menuju pelaminan dengan Revan di sampingku. Pria yang selama ini kupikir adalah rumah teraman untuk hatiku. Revan tampak sibuk belakangan ini. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan menumpuk menjelang cuti menikah. Aku memahaminya. Aku bahkan merasa bangga memiliki calon suami yang begitu bertanggung jawab. Aku tak pernah menaruh curiga, karena cinta membuatku buta pada tanda-tanda kecil yang seharusnya kutangkap. Di sela-sela kesibukan, aku sering duduk menatap undangan yang bertuliskan namaku dan namanya berdampingan. Revan dan Naila 7 hari menuju bahagia. Tulisan itu seolah menjadi mantra yang membuatku kuat melewati stres persiapan pernikahan. Aku begitu yakin bahwa setelah semua perjuangan ini, kebahagiaan sudah menantiku di ujung jalan. Namun di balik euforia itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Revan semakin jarang menatap mataku saat berbicara, jawabannya sering singkat dan terburu-buru. Sesekali ia terlihat gugup saat menerima telepon. Aku menganggapnya hanya karena kelelahan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, hatiku bergetar aneh, seperti ada sesuatu yang akan pecah. Aku tidak tahu bahwa 7 hari menjelang hari paling bahagia dalam hidupku, takdir justru menyiapkan luka yang bahkan tak pernah kubayangkan. Luka yang akan mengubah segalanya, tentang cinta, tentang kepercayaan, bahkan tentang diriku sendiri. Hari-hari menjelang pernikahan semakin padat. Aku sibuk memilih dekorasi, fitting gaun, dan membalas pesan ucapan selamat dari teman-teman. Tapi di sela kesibukan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Revan semakin jauh. Telepon darinya kini terasa hambar. Kadang hanya sepatah dua patah kata, lalu panggilan berakhir dengan alasan lagi rapat. Aku ingin percaya, tapi hatiku mulai gelisah. Beberapa kali aku datang ke kantornya untuk memberi kejutan kecil, kopi favoritnya, atau makanan ringan yang biasa ia suka. Namun, setiap kali aku datang tanpa kabar, Revan selalu tampak tak senang. Pernah suatu kali, ia malah memintaku segera pulang dengan alasan sedang banyak klien. Tatapan matanya berbeda, dingin, seperti orang asing yang tak lagi ingin dilihat terlalu dekat. Aku sempat bercerita pada Tasya, sahabatku sejak kuliah, yang juga menjadi bridesmaid di pernikahanku nanti. Ia menenangkanku, berkata mungkin Revan hanya stres. Lelaki memang begitu, Nay. Kadang butuh ruang sendiri, katanya lembut. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ia benar. Toh Tasya mengenal Revan juga, mereka cukup akrab selama proses persiapan ini. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kalimatnya kelak menjadi ironi paling menyakitkan dalam hidupku. Suatu malam, saat aku dan Revan makan malam di sebuah kafe, ponselnya bergetar. Ia buru-buru menutup layar, wajahnya menegang. Aku sempat bertanya siapa, tapi ia menjawab santai, teman kerja. Namun, entah mengapa, jawabannya terasa tergesa,
seolah ingin cepat mengganti topik. Malam itu, untuk pertama kalinya, suasana makan malam kami tak lagi hangat. Ada jarak yang tiba-tiba terbentuk, dingin dan asing. Aku pulang dengan perasaan tak menentu. Di dalam hati, ada suara kecil yang terus berbisik, ada sesuatu yang salah. Tapi aku menolak mendengarnya. Aku menutup telinga dan memaksa diri tersenyum, berpikir semua ini hanya fase sebelum pernikahan. Aku terlalu mencintainya, hingga memilih buta pada kebenaran yang sebenarnya sudah berdiri tepat di depan mataku. Malam itu Revan datang ke rumah dengan wajah letih. Ia bilang ingin beristirahat sebentar sebelum melanjutkan rapat daring dengan tim kantornya. Setelah makan malam bersama keluargaku, ia tertidur di sofa ruang tamu. Ponselnya diletakkan di meja, tepat di depanku. Biasanya aku tak pernah menyentuh barang pribadinya. Tapi malam itu, entah mengapa, pandanganku terus tertuju ke layar ponsel yang berkedip menandakan pesan masuk. Awalnya aku hanya ingin mematikannya. Tapi nama pengirim pesan itu membuatku berhenti. Pesan itu berbunyi singkat tapi menghancurkan. Aku rindu kamu, sayang. Jangan lupa kita ketemu besok. Mataku membesar, jantungku berdegup cepat. Tanganku gemetar saat membaca ulang pesan itu, berharap aku salah lihat. Tapi tidak, tulisan itu nyata. Pesan itu nyata. Dan Revan benar-benar menyembunyikan sesuatu. Aku menatap wajahnya yang sedang tertidur pulas di sofa, wajah yang selama ini kuhafal setiap lekuknya. Pria yang kupikir setia, ternyata menyimpan rahasia. Malam itu dadaku terasa sesak. Ada rasa marah, kecewa, tapi juga takut. Takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan bahwa cinta yang kubangun ternyata rapuh sejak awal. Kupandangi ponsel itu sekali lagi, mencoba mencari bukti lain. Tapi sebelum sempat kubuka pesan selanjutnya, Revan tiba-tiba terbangun. Ia buru-buru merebut ponselnya, lalu berkata dengan nada datar, "Itu cuma teman kantor, Nay." Aku menatapnya lama, mencari kebenaran di matanya. Tapi yang kulihat hanya kebohongan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Pesan itu terus berputar di kepalaku seperti lagu rusak yang tak mau berhenti. Siapa, dan kenapa Revan memanggilnya sayang? Dalam diam, aku mulai merasakan sesuatu yang pahit, rasa curiga yang berubah menjadi ketakutan. Aku tahu, kalau aku terus diam, luka ini akan semakin dalam. Tapi bagaimana caranya bertanya pada seseorang yang mungkin sudah tak jujur lagi? Sejak malam itu, aku tak lagi bisa menatap Revan dengan tenang. Setiap kali ia memelukku, ada perasaan aneh yang menyesakkan. Aku tersenyum di depannya, tapi di dalam hati, aku penuh tanda tanya. Siapa, Apa benar hanya teman kantor? Atau ada sesuatu yang lebih? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuiku, bahkan saat aku mencoba tidur sekalipun. Keesokan harinya, Revan mengatakan akan pergi meeting di luar kota bersama tim marketing. Ia tampak tergesa-gesa, tak memberi tahu banyak. Tapi kali ini, aku tak tinggal diam. Begitu ia pergi, aku mengambil kunci mobilku dan memutuskan mengikutinya diam-diam. Aku tak peduli terlihat bodoh. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, meski harus membuat hatiku hancur sekalipun. Aku menjaga jarak, mengikuti mobil Revan dari belakang. Hati ini berdebar kencang, tangan gemetar di atas setir. Mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota, bukan hotel, bukan kantor. Aku menunggu di parkiran, berharap hanya akan melihat rekan kerja yang datang, tapi tak lama kemudian, seseorang turun dari taksi, dan darahku seakan berhenti mengalir. Itu, Tasya, sahabatku sendiri. Sahabat yang menenangkanku saat aku curiga. Sahabat yang membantuku memilih gaun pengantin, yang memelukku sambil berkata betapa beruntungnya aku memiliki Revan. Dan kini, di depan mataku, mereka berdua saling berpelukan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tanganku menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dunia seakan berputar begitu cepat,
dan semua rencana bahagia yang kubangun ambruk dalam sekejap. Revan menatap Tasya dengan senyum yang tak pernah lagi ia tunjukkan padaku. Sakitnya luar biasa, seolah seluruh udara menghilang, meninggalkan aku sendirian dalam ruang sesak yang dipenuhi kebohongan. Dan di saat itulah, aku sadar pernikahan yang kupersiapkan dengan cinta hanyalah panggung besar yang dibangun di atas pengkhianatan. Langkahku berat, tapi aku tak bisa lagi menahan diri. Ada amarah yang menuntut keadilan, ada luka yang ingin didengar. Aku keluar dari mobil dengan tubuh gemetar, menatap dua orang yang selama ini paling kupercaya, Revan dan Tasya. Mereka terkejut saat menyadari kehadiranku. Tatapan panik di wajah mereka menjadi bukti nyata dari pengkhianatan yang selama ini mereka sembunyikan. 7 hari lagi kita seharusnya menikah, Revan, suaraku bergetar, tapi mataku menatap tajam. Dan kau memilih memeluk sahabatku sendiri. Revan terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tasya menunduk, wajahnya pucat, seolah ingin menghilang dari pandanganku. Naila, ini enggak seperti yang kamu lihat, katanya lirih. Aku tertawa getir, tawa yang lebih mirip tangis. Lalu seperti apa, Tasya? Kau tidur dengan calon suamiku hanya untuk membantuku memilih gaun pengantin. Revan mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku, ucapku pelan tapi tajam. Selama ini aku percaya padamu, Revan. Aku membela kamu di depan keluargaku. Aku memaafkan semua keanehanmu, karena aku yakin kamu jujur. Tapi ternyata, kamu hanya menyiapkan janji palsu sambil berpelukan dengan orang yang kupanggil sahabat. Air mataku jatuh satu-satu, tapi aku tidak mau menunduk. Aku ingin mereka tahu, aku melihat semuanya. Dan aku tidak akan pernah melupakan. Tasya menangis, mencoba memegang tanganku, tapi aku tepis. Kau tahu yang paling menyakitkan, Tasya. Aku mempercayaimu lebih dari siapapun. Aku ceritakan semua rasa takutku padamu, bahkan tentang Revan yang mulai berubah. Dan kau menenangkan aku sambil diam-diam menjadi alas peluknya. Kau lebih jahat dari yang kupikir. Kata-kataku membuatnya terisak, tapi aku tak peduli. Luka yang kuterima terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan pergi. Di belakangku, kudengar Revan memanggil namaku, tapi suaranya tenggelam di antara langkah kakiku yang berat. Dunia seolah kabur oleh air mata yang menutupi pandangan. Di jalanan itu, di antara tangisku yang pecah, aku sadar satu hal, kadang, cinta yang kita perjuangkan dengan tulus justru adalah cinta yang paling menghancurkan kita. Keesokan harinya, rumahku penuh dengan keheningan yang menyesakkan. Ibuku duduk memandangi tumpukan undangan yang sudah siap dikirim, sementara ayah menatapku dengan mata merah. Aku tak banyak bicara, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutku, pernikahanku dibatalkan. Kalimat yang begitu pendek, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia di sekitarku runtuh. Ibu sempat tak percaya, ia pikir aku hanya salah paham. Tapi ketika kulihatkan foto dan pesan yang semalam kurekam di ponsel, tangannya langsung menutup mulut, menahan isak. Ayahku diam lama, lalu dengan suara berat, ia berkata, lebih baik batal sekarang daripada menyesal seumur hidup. Kalimat itu menenangkan, tapi juga menyakitkan. Karena di dalamnya ada pengakuan bahwa kebahagiaan yang kuimpikan benar-benar telah tiada. Semua persiapan dibatalkan satu persatu. Gedung, catering, fotografer, semuanya dihubungi kembali dengan suara bergetar. Aku melihat gaun pengantinku digantung di sudut kamar, putihnya kini terasa seperti ejekan. Setiap jahitannya menyimpan mimpi yang tak pernah terwujud. Aku menatapnya lama, lalu jatuh berlutut sambil menangis. Semua kerja keras, semua harapan, lenyap begitu saja karena satu pengkhianatan. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia kini berubah menjadi kabar pahit yang menyebar cepat. Beberapa teman menanyakan alasan, beberapa simpati, dan sebagian hanya ingin tahu gosipnya. Aku menutup diri, tak ingin keluar, tak ingin bicara dengan siapapun. Aku hanya ingin waktu berhenti, agar rasa sakit ini tak semakin dalam.
Namun sayangnya, waktu tak pernah peduli pada hati yang terluka. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap undangan yang tersisa di meja. Kuperhatikan namaku dan nama Revan berdampingan, lalu perlahan kucoret dengan tinta hitam. Tidak lagi, bisikku lirih. Aku menatap cermin dan berkata pada bayanganku sendiri, kau bukan gagal menikah, Naila, kau hanya berhasil diselamatkan dari orang yang salah. Tapi entah kenapa, air mataku tetap jatuh tanpa henti. Hari-hari setelah pembatalan pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aku bangun setiap pagi dengan mata sembab, tubuh lemas, dan hati yang kosong. Rumahku sunyi. Tak ada lagi pembicaraan tentang rencana resepsi atau dekorasi. Yang tersisa hanyalah tumpukan benda-benda yang dulu begitu berarti, kini hanya jadi pengingat luka yang belum kering. Setiap kali membuka media sosial, aku masih menemukan ucapan selamat dari orang-orang yang belum tahu kabar sebenarnya. Selamat ya, Naila dan Revan. Semoga langgeng. Kalimat itu seperti belati yang menusuk tanpa ampun. Aku tak punya tenaga untuk menjelaskan, tak sanggup mengetik balasan apapun. Akhirnya, aku menonaktifkan semua akun, berharap dunia berhenti sejenak, walau hanya untuk memberi ruang pada air mataku. Revan beberapa kali mencoba menghubungi. Pesan, telepon, bahkan datang ke rumah. Tapi aku tak mau menemuinya. Aku sudah terlalu hancur untuk mendengar kata maaf. Karena bagi orang yang disakiti, maaf tak pernah cukup untuk menghapus rasa percaya yang sudah mati. Aku hanya bisa berdoa agar hatiku segera mati rasa, setidaknya, agar aku tak lagi menangis setiap kali mengingat wajahnya. Sementara itu, Tasya menghilang. Ia keluar dari semua grup pertemanan kami, mengganti nomor, dan menutup semua akun. Entah karena malu atau karena takut, aku tak tahu. Yang ku tahu, aku kehilangan dua orang sekaligus, calon suami dan sahabat terbaikku. Dua orang yang dulu menjadi tempatku bersandar, kini menjadi alasan terbesar aku jatuh sehancur ini. Setiap malam, aku duduk di depan cermin dan bertanya pada diri sendiri, kenapa harus aku? Tapi kemudian, di sela tangis itu, ada suara kecil dalam hati yang mulai berbicara, mungkin ini cara Tuhan menyelamatkanmu, Naila. Aku tak sepenuhnya percaya saat itu, tapi kata-kata itu menjadi satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Karena jauh di lubuk hati, aku tahu, luka ini memang tak mudah sembuh, tapi bukan berarti tak bisa sembuh. Butuh waktu berbulan-bulan sampai aku berani keluar rumah tanpa menunduk. Luka itu memang tak sembuh dalam semalam, tapi aku mulai belajar menatap dunia lagi. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin dan berkata pada diri sendiri, cukup, Naila. Kau sudah menangis terlalu lama. Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa, suaranya terasa kuat. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku keluar tanpa membawa beban sebesar kemarin. Aku mulai menulis. Awalnya hanya untuk meluapkan isi hati, menumpahkan semua luka yang selama ini kupendam. Tapi tulisan-tulisanku mulai mendapat perhatian. Banyak perempuan lain yang mengirim pesan, menceritakan kisah serupa tentang pengkhianatan, kehilangan, dan perjuangan untuk bangkit. Dari sanalah aku sadar, ternyata aku tidak sendirian. Luka yang kualami juga dialami oleh banyak hati lain di luar sana. Perlahan, aku mulai diundang untuk berbicara di komunitas perempuan. Aku berbagi tentang bagaimana rasa sakit bisa menjadi kekuatan jika kita mau berdiri lagi. Awalnya aku ragu, suaraku bergetar setiap kali menyebut nama Revan. Tapi semakin sering aku berbicara, semakin ringan bebanku. Setiap kisah yang kubagikan bukan hanya menyembuhkan mereka, tapi juga diriku sendiri. Aku tak lagi menyesali masa laluku. Justru dari pengkhianatan itu aku belajar mengenal diriku lebih dalam. Aku tahu sekarang, bahwa mencintai orang lain tidak boleh membuat kita kehilangan diri sendiri. Dan bahwa tak semua orang yang datang dengan janji, benar-benar datang untuk menetap. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan kita arti kehilangan. Suatu sore, setelah acara berbagi pengalaman,
aku duduk di taman sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ada kedamaian yang baru di hatiku. Aku tersenyum kecil, bukan karena sudah melupakan, tapi karena akhirnya aku berdamai dengan masa lalu. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari luka, dari dendam, dan dari bayangan masa lalu yang dulu menakutkan. Hari itu aku menjadi pembicara di sebuah seminar kecil tentang self-healing. Di tengah ruangan, banyak wajah-wajah perempuan yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku berbicara dengan tulus, bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang pernah hancur. Saat acara berakhir, seorang pria menghampiriku dengan senyum tenang. "Kisahmu luar biasa," katanya. "Aku Dimas, fotografer yang meliput acara ini." Dimas berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya terasa tulus. Kami berbincang singkat sore itu, tentang foto, tentang cahaya, dan tentang luka yang bisa berubah menjadi karya. Ada sesuatu dalam caranya menatap yang membuatku nyaman. Tidak menuntut, tidak mengasihani, hanya hadir. Dan kehadiran itu terasa begitu berarti di tengah sunyinya hatiku. Beberapa hari kemudian, Dimas mengirim beberapa hasil fotonya. Di salah satu gambar, aku terlihat sedang tersenyum dengan mata sedikit basah. "Itu foto favoritku," tulisnya. "Kamu terlihat kuat, tapi tetap manusia." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh. Mungkin karena selama ini, tak ada yang benar-benar melihatku seperti itu, lemah tapi masih bertahan. Sejak saat itu, kami sering berkomunikasi. Tidak ada rayuan, tidak ada janji manis, hanya percakapan ringan yang menenangkan. Dimas sering mengingatkanku untuk tidak menyesal atas masa lalu, karena tanpa itu, aku mungkin tak akan sampai di titik ini. Kadang, kami duduk berdua di taman tanpa banyak bicara. Hanya diam, tapi anehnya, diam bersamanya tidak pernah terasa sepi. Aku tidak tahu apakah ini cinta, atau hanya ketenangan yang lama hilang. Tapi yang jelas, setiap kali Dimas tersenyum, hatiku terasa damai. Bukan berdebar seperti dulu, melainkan tenang, hangat, dan aman. Sesuatu yang tak pernah benar-benar aku rasakan sebelumnya. Hari-hariku mulai terasa berbeda. Dimas sering datang tanpa janji, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang ia membawakan kopi, kadang hanya buku, dan kadang tidak membawa apapun kecuali kehadirannya yang tenang. Di matanya, aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan di altar, tapi seseorang yang kuat karena mampu berdiri kembali. Dan tanpa kusadari, kehadirannya mulai menambal bagian-bagian hatiku yang dulu sobek tak berbentuk. Suatu sore, kami duduk di tepi danau setelah hujan. Dimas berkata pelan, "Aku tahu kamu masih takut mencintai lagi. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada seseorang yang siap berjalan di sampingmu tanpa menuntut apapun." Kalimat itu menancap lembut di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan cinta yang tidak memburu, tidak memaksa, dan tidak menuntut balasan segera. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dengan gegap gempita. Ia hadir perlahan, seperti sinar matahari yang menyelinap di sela awan setelah badai. Dimas membuatku kembali percaya bahwa kasih bisa tumbuh dari luka, bahwa cinta tidak selalu tentang kepemilikan, tapi tentang keberanian untuk membuka hati kembali. Beberapa kali aku masih menangis ketika kenangan tentang Revan muncul, tapi kini tangisan itu tak lagi sesakit dulu. Dimas tidak pernah mencoba menghapus air mataku, ia hanya duduk di sampingku, membiarkan aku melepaskan semuanya. Mungkin itulah bentuk cinta paling tulus, bukan tentang memperbaiki, tapi menemani saat seseorang belajar sembuh. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berjalan. Tapi satu hal yang kupahami kini, aku tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi hidupku. Aku hanya ingin berjalan bersama seseorang yang membuatku merasa cukup, bahkan saat dunia terasa tidak sempurna. Dan mungkin, Dimas adalah jawabannya. Aku pikir, masa lalu sudah tertinggal jauh di belakang. Tapi ternyata, takdir punya caranya sendiri untuk menguji keteguhan hati seseorang. Hari itu,
Saat aku sedang bersiap menjadi pembicara di sebuah acara motivasi, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nama yang sudah lama kuhapus, Revan. Tanganku langsung bergetar. Pesannya singkat, boleh aku menemui kamu? Hanya sebentar, aku ingin minta maaf. Aku menatap layar itu lama, mencoba menimbang antara luka dan ketenangan yang susah payah kubangun. Dalam hati kecilku, masih ada sisa perasaan, bukan cinta, tapi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan entah kenapa, aku akhirnya mengizinkannya datang. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar menutup bab itu tanpa dendam. Ketika Revan muncul di hadapanku, aku nyaris tak mengenalinya. Wajahnya tampak lelah, matanya kosong. Ia bicara dengan suara bergetar, aku menyesal, Nay. Semua ini salahku. Aku kehilangan segalanya, bahkan dia meninggalkanku. Aku hanya terdiam. Dulu aku selalu berharap mendengar kata-kata itu, tapi kini, rasanya sudah terlambat. Luka yang dulu menganga, kini hanya meninggalkan bekas, tak lagi berdarah. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, aku sudah memaafkanmu, Revan. Tapi bukan untuk membuatmu kembali, melainkan agar aku bisa melangkah tanpa beban. Revan terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, penyesalannya datang setelah aku selesai mencintainya. Setelah aku belajar mencintai diriku sendiri. Ketika ia pergi sore itu, aku menutup pintu dengan perasaan ringan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi amarah. Hanya rasa lega yang luar biasa. Karena akhirnya, aku tahu, beberapa perpisahan memang bukan kutukan, melainkan jalan menuju versi terbaik dari diri kita. Dan aku telah sampai di sana, dengan hati yang utuh, bukan karena seseorang datang memperbaiki, tapi karena aku sendiri yang belajar menyembuhkannya. Setahun telah berlalu sejak hari itu, hari di mana dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku yang dulu adalah perempuan yang menggantungkan kebahagiaan pada janji orang lain. Tapi kini, aku berbeda. Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk membuatku bahagia. Aku belajar menciptakan kebahagiaan itu sendiri, dari luka yang pernah ingin menjatuhkanku. Aku membuka lembaran baru dalam hidupku. Kini, aku menjalankan sebuah komunitas kecil bagi perempuan yang pernah mengalami kisah serupa, ditinggalkan, dikhianati, tapi memilih untuk bangkit. Setiap kali aku mendengar mereka menangis, aku melihat diriku yang dulu. Dan setiap kali aku melihat mereka tersenyum lagi, aku tahu perjuanganku tidak sia-sia. Luka yang dulu menyakitkan, kini menjadi alasan banyak hati untuk sembuh. Dimas masih ada di sampingku. Ia tidak pernah terburu-buru memintaku melangkah ke tahap berikutnya. Kami hanya berjalan bersama, menikmati setiap proses. Ia hadir bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman seperjalanan. Kadang kami tertawa, kadang kami diam. Tapi yang pasti, bersamanya aku merasa tenang. Cinta kali ini tidak berlebihan, tidak menuntut, dan tidak menyakitkan. Ia sederhana, tapi nyata. Aku sering memandangi gaun putih yang dulu tak sempat kupakai. Kini, gaun itu tak lagi membuatku menangis. Aku menyimpannya sebagai pengingat bahwa tidak semua yang gagal berarti akhir. Kadang, kegagalan adalah cara Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang bukan untuk kita. Dan aku bersyukur, karena kehilangan Revan justru membuatku menemukan diriku sendiri. Aku menutup jurnal harianku malam itu dengan senyum. Hidupku mungkin tak sempurna, tapi aku telah berdamai dengan segalanya. Aku bukan lagi Naila yang rapuh dan mudah hancur oleh cinta. Aku Naila yang baru, yang tahu bahwa pernikahan yang gagal bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan awal dari perjalanan untuk mencintai diri sendiri. Dan kali ini, aku benar-benar bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kadang, jalan hidup tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Tapi percayalah, setiap luka, setiap air mata, selalu punya alasan untuk membuat kita tumbuh. Jika kamu pernah disakiti, pernah dikhianati, atau pernah merasa tak cukup baik, ingatlah,
kamu layak bahagia, kamu layak dicintai dengan cara yang benar. Jangan lupa untuk like jika kisah ini menyentuh hatimu, subscribe channel Gemiteling, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Karena di setiap kisah, selalu ada pelajaran. Dan di setiap luka, selalu ada cinta yang menunggu untuk disembuhkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.